Halo teman-teman, oke. Kali ini kita akan bahas tentang Renaissance. Apa itu Renaissance? Jika kita lihat dari bahasa Re itu adalah artinya kembali, Netre atau Nera artinya kelahiran. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Renaissance itu artinya adalah kelahiran kembali. Kelahiran kembali dari apa? Mungkin itu pertanyaan saat ini. Jadi kelahiran kembali seperti pemikiran-pemikiran, seni-seni ya. Jadi banyak hal yang telah lama ditinggalkan ketika ada suatu zaman yang mengekangnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke arah Renaissance, kita harus tahu dong kenapa Renaissance itu bisa terjadi, apa penyebabnya, apa yang latar belakangnya. Mau tahu? Oke. Jadi ada satu zaman, ada satu abad sebelum Renaissance terjadi. Abad ini disebut juga abad Middle Age atau abad pertengahan, di mana abad ini sangat didoktrin dan otoritas gereja ini sangat kuat pada abad ini. Pengaruh gereja sangat kuat hingga mempengaruhi aspek-aspek kehidupan, mulai dari politikan, seni, kedokteran, hingga kekaisaran saat itu dibuat tak berdaya oleh gereja. Sangat luar biasa ya. Para intelektual ini dikekang. Mereka yang memiliki pemikiran di luar gereja siap-siap kena hukuman. Orang yang berani mempertahankan argumennya, ya mempertahankan gagasannya, idenya, mungkin akan bernasib seperti Nicholas Copernicus dan Galileo yang mempertahankan argumennya tentang heliosentris. Mereka dihukum karena benar. Kehidupan seseorang selalu dikaitkan dengan takdir yang telah dibuat oleh Tuhan. Jadi kehidupan hanya untuk mencari keselamatan saja. Ilmu pengetahuan bukanlah hal yang jadi prioritas kala itu. Oleh karena itu juga abad pertengahan ini bisa disebut juga dengan abad kegelapan, di mana ilmu pengetahuan tidak mendapatkan pencerahan sama sekali. Lambat laun bangsa Eropa pun mulai sadar. Mereka mencoba untuk melepaskan diri dari belenggu gereja yang selama ini telah mengikat mereka. Gerakan-gerakan keluar dari belenggu ini bisa disebut dengan gerakan Renaissance, di mana mereka mencoba untuk lebih membebaskan diri dalam berpikir, dalam berseni dan sebagainya. Perkembangan seni di zaman Renaissance ini cukup cepat ya, mulai dari seni musik hingga seni rupa. Beberapa tokoh besar turut menghiasi zaman Renaissance ini, mulai dari Michelangelo, Raphael, dan Leonardo da Vinci. Mereka semua seniman yang telah ikut mengisi zaman Renaissance ini. Lambat laun bangsa Eropa pun juga mulai sadar bahwa pengetahuan gereja ini sangat terbatas dan tidak berkembang. Hingga pada suatu saat gereja ini menemui suatu penyakit yang tidak dapat dia sembuhkan. Dan yang dilakukan apa? Mereka cuma mendoakannya. Perlakuan yang sungguh tidak etis dilakukan seorang. Gereja yang telah menguasai perpolitikan pemerintahannya. Lalu terdengar ada seseorang dari timur, orang yang ahli dari bidang kedokteran, Ibnu Sina. Mereka iri, kenapa kok gereja tidak mempunyai orang yang seperti ini. Akhirnya mereka menyadari bahwa saya harus keluar dari sini. Mereka malah menyadari bahwa di luar sana ada ilmu yang lebih besar, pengetahuan yang lebih besar, pengetahuan yang bisa menunjang kehidupan mereka. Mereka iri dengan bangsa timur, mereka iri dengan strategi
strategi peran mereka, kedokteran mereka, bangsa Eropa mulai iri dan mulai bertanya-tanya, apakah gereja ini benar? Jangan-jangan gereja ini salah, jangan-jangan ajaran ini salah, dan sebagainya. Pergolakan terus-menerus terjadi hingga ada beberapa faktor eksternal mereka membuat Renaissance benar-benar menjadi puncak mereka. Beberapa faktor eksternal seperti berakhirnya perang salib pada tahun 1292 yang membuat barang-barang dari timur ini masuk ke dalam Eropa ya. Lalu ditaklukkannya Konstantinopel yang membuat para ilmuwan dari timur masuk ke Eropa. Lalu Renaissance juga didukung oleh kaum kapitalis. Mereka membantu untuk menerjemahkan buku-buku secara besar-besaran ya. Demi apa? Demi kepentingan ilmu pengetahuan nantinya. Jadi Renaissance ini menjadikan bangsa Eropa ini lebih maju dari segi pengetahuan, sains, seni, politikan, dan sebagainya, dan merubah wajah masyarakatnya menjadi optimis yang sebelumnya pesimis karena dominasi gereja.